Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di AM Channel. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkalibrasi dan mengoperasikan stabilizer RS2 guys dari DJI. Di sini kita ada stabilizer RS2-nya dari DJI. Ini masih dalam keadaan terlipat ya. Masih belum ada yang dipasang. Terus di sini juga kita ada kamera DSLR 1300 ya. Oke, langsung saja kita belajar bagaimana cara memasangnya. Yang pertama kita pasang terlebih dahulu plat yang ada di kameranya ya guys. Jadi plat ini kita harus pasang di kameranya seperti ini ya. Nah, untuk arah pemasangannya sepertinya bebas sih. Yang penting arahnya agak memanjang seperti ini ke samping ya. Seperti ini, lalu kita kunci ya. Di sini ada kuncinya. Lalu langsung saja kita kunci plat yang ada di kameranya. Nah, setelah platnya terpasang seperti ini, baru kita pasang stabilizernya guys. Nah, untuk posisi stabilizer DJI RS2 ini stabilizernya cukup besar ya. Ini untuk DSLR. Jadi posisi di dalam tasnya sebenarnya dilipat seperti ini biar lebih kecil ya, biar muat dimasukin di dalam tasnya. Jadi ini dilipat seperti ini. Kalau misalnya mau kita nyalakan, kita harus pasang terlebih dahulu. Yang pertama biasa saya lakukan adalah membuka tutup tombolnya. Di sini tombolnya ada tutupnya ya guys. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada tutupnya. Jadi kita buka tutupnya dulu terlebih dahulu dengan cara menggeser ke bawah ya. Jadi tutupnya ini kita geser ke bawah lalu terbuka seperti ini. Oke, terus di sini ada kunci guys. Jadi kunci ini digunakan untuk melipat stabilizer ini. Jadi stabilizer ini kalau disimpan harus dilipat seperti ini. Kalau misalnya kita mau gunain, kita harus tarik. Kita paksa saja, mungkin agak keras. Dengan catatan ininya harus dibuka ya kuncinya. Terus kita lipat saja langsung seperti ini. Nah, sampai dia ketutup seperti ini ya guys. Tadi dia terbuka seperti ini. Lalu kita tutup seperti ini. Oke. Kalau sudah tutupnya rapat seperti ini, lalu kita kunci bagian sini ya guys. Jadi ini ada kuncinya di bagian sini. Nah, setelah kita kunci seperti ini, lalu kita pasang kakinya. Ini adalah kaki stabilizernya ya. Kita pasang kakinya seperti ini. Nah, setelah kita pasang, lalu kita diriin seperti ini. Nah, untuk arahnya sendiri biasa saya mengkalibrasi stabilizer ini dengan mengarahkan layarnya ke dada saya guys biasanya. Jadi saya arahkan stabilizernya seperti ini. Lalu untuk arah gagangnya ini sebenarnya ada locknya di sini guys. Jadi locknya ini kita buka dulu, lalu kita arahkan ke bagian sini ya. Jadi untuk bagian gagang motor belakang ini tuh arahnya ke kita guys. Nah, terus di sini juga ada lock, kita kendorin terlebih dahulu, lalu kita arahkan ke sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Oke. Terus seperti ini, lalu kita kunci kembali. Terus di sini ada juga kunci atau lock, kita buka lalu kita arahin ke depan, lalu kita kunci kembali. Di sini ada kunci ini tujuannya sebelum kita kalibrasi agar tidak lari kemana-mana ya. Jadi kita kunci terlebih dahulu seperti ini. Nah, jadi posisinya seperti ini ya guys. Kita bisa lihat tulisan Roninnya itu benar ya, tidak kebalik. Kalau misalnya teman-teman buatnya seperti ini, itu berarti kebalik. Bisa teman-teman lihat Roninnya itu kebalik. Jadi kita bikin seperti ini ya. Catatan tulisan Roninnya itu pas, benar guys. Nah, setelah seperti ini, baru kita pasang plat bagian depan ya. Kita pasang plat bagian depan terlebih dahulu. Dan cara kita masukkan saja ini guys. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, lalu kita kunci bagian sini ya. Nah, ini sudah kita kunci, jadi posisinya seperti ini. Setelah seperti ini kita pasang kameranya guys. Ini ada kameranya, lalu kameranya kita pasang di bagian sini. Kita langsung dorong saja seperti ini guys. Seperti itu. Nah, setelah kita dorong seperti ini, lalu kita kunci ya guys. Jadi cara memasukkan kameranya itu dari samping sebelah sana
gitu. Di sini ada kuncinya, ada seperti tombol gitu, jadi tombolnya itu otomatis klik gitu. Nah, otomatis klik. Kalau misalnya sudah masuk, lalu kita kunci bagian sini guys. Nah, kunci ini tujuannya untuk mengunci plat bagian bawah kameranya guys, atau kunci untuk mengunci kameranya. Nah, sementara kunci bagian sini itu untuk plat yang kita pasang awal tadi, itu untuk maju mundur kameranya guys. Jadi kita kunci terlebih dahulu. Nah, sebelum kita nyalakan, biasanya kameranya harus kita kalibrasi terlebih dahulu guys. Nah, cara kalibrasinya biasanya saya melakukannya di bagian depan terlebih dahulu. Yang pertama kita akan kalibrasi bagian sini ya. Di sini nanti dulu, jadi di bagian motor ini terlebih dahulu biasanya saya kalibrasi. Yang pertama saya biasanya buka kuncinya terlebih dahulu. Di sini ada lock ya, kuncinya supaya dia tidak bergerak, kita buka dulu supaya dia bergerak. Nah, lalu saya lepas kameranya perlahan ya, kita lihat arahnya. Nah, kalau misalnya arah kameranya itu ke belakang, maka biasanya saya akan buka kendorin kunci yang di sini, lalu saya dorong kameranya ke depan guys, sampai dia stabil atau seimbang. Nah, setelah seperti ini lalu saya kunci kembali. Nah, seperti ini. Kemudian saya arahkan kameranya ke atas ya guys, seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Saya arahin kameranya ke atas, lalu saya lepas. Kalau misalnya kameranya itu jatuhnya ke bawah, nah arah bagian sini, maka biasanya saya akan dorong kameranya itu ke atas. Cara mendorongnya, di sini ada kunci, kita kendorin lalu kita dorong kameranya ke atas guys. Seperti ini sampai dia seimbang. Kalau misalnya sudah seimbang seperti ini, namanya masih berat atas ya. Nah, kalau sudah seimbang seperti ini, lalu saya kunci kembali kameranya. Seperti itu ya. Jadi ciri-ciri kameranya udah stabil itu, kameranya tidak bakalan berat atas atau berat bawah. Jadi kalau kita lepas seperti ini, dia seimbang. Terus kita kembali arahin ke depan, lalu kita lepas. Nah, ini masih agak berat ke belakang ya. Sorry, ini tadi terjatuh. Belum kita kunci dengan kencang ya. Jadi kita harus kunci dengan kencang ya, biar dia nggak lepas atau nggak turun ya. Nah, lalu kita Nah, lalu kita arahin kembali ke depan. Kalau misalnya kameranya masih jatuh ke belakang, kita majuin sedikit kameranya sampai dia seimbang. Oke, ini sepertinya udah seimbang. Jadi ciri-ciri kamera itu sudah seimbang, dia kita gimanain aja dia bakalan diem guys. Kita arahin ke atas, ini kameranya bakalan diem teman-teman ya. Saya arahin ke bawah, kameranya juga diem. Itu berarti kalibrasi di bagian sini udah selesai guys. Jadi jangan lupa locknya tetap terbuka ya. Kita arahin gini, kameranya diem. Jadi bagian sini udah selesai. Kita menuju ke bagian tengah. Seperti teman-teman lihat di sini ada kunci, ada baut. Jadi baut ini untuk mengunci arah kiri kanannya. Terus di bawah ini ada juga lock. Lock itu tujuannya supaya kameranya itu tidak bergerak saat kita kalibrasi di bagian depan tadi guys. Nah, jangan lupa locknya itu kita buka ya. Nah, kita buka locknya lalu kita lepas. Ini kan kameranya berat sebelah sini nih. Kalau kita lepas kan berat sebelah sini. Gimana caranya kalau kita lepas kamera itu bakalan diem seperti ini. Jadi gagang yang sebelah sini kita dorong ke sebelah sana guys. Jadi kita dorong seperti ini. Nah, setelah kita dorong seperti ini, sudah seimbang seperti ini, lalu kita kunci kembali guys. Jadi kunci ini supaya dia tidak bergeser lagi ya. Nah, kalau sudah seimbang seperti ini berarti udah stabil guys. Selanjutnya kita kalibrasi bagian bawah sini ya guys. Teman-teman bisa lihat di sini ada baut juga. Nah, bautnya kita kendorin dan di sini seperti biasa ada kunci juga. Kuncinya kita buka dulu sampai dia bergerak, lalu kita arahin kameranya seperti ini. Biasa style melakukannya seperti itu. Jadi setelah saya arahin kameranya seperti ini, lalu saya lepas.
Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini bahwa kameranya ini berat sebelah sini gagangnya ini. Jadi kita harus geser ke sebelah sana. Jadi gimana caranya gagangnya itu stabil ya guys, nggak berat sebelah sini atau berat sebelah sana. Ibaratnya baut ini kita taruh tengah-tengah, ada bagian kiri dan bagian kanan, lalu kita timbang. Jika dua-duanya sudah seimbang, maka bisa dikatakan dia sudah stabil. Nah, kalau sudah seimbang baru kita kunci kembali guys. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya udah pada stabil semua ya. Jadi baut-baut yang ada seperti ini itu harus ditimbang terlebih dahulu atau diukur ya lebih berat yang mana. Jadi proses kalibrasi itu sebenarnya tujuannya supaya kameranya ini tidak bukan kameranya sih, motornya ini tidak berat guys dalam mengoperasikan stabilizernya ini. Jadi tidak berat menahan untuk menstabilkan. Jadi sebelum ditahan dia udah stabil guys, seperti itu. Kira-kira teman-teman ngerti nggak ya? Seperti itulah ya teman-teman ya. Oke, jika sudah seperti ini lalu kita nyalakan saja stabilizernya guys. Jadi tombol on off nya itu ada di bagian sebelah sini, lalu kita tekan dan tahan aja tombol on off nya sampai kameranya nyala DJI seperti ini. Nah, ini udah nyala ya guys, di sini sudah nyala, teman-teman bisa lihat sendiri kameranya sudah nyala, sudah bisa digunakan untuk membuat video sinematik guys. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya, mungkin seperti itu cara atau proses kalibrasi DJI Ronin RS2 guys di video kali ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.